Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membagikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau saudara tidak berkeberatan, saudara bisa angkat tangan, kami bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ya, terima kasih saudara. Kalau nggak ada, kita semua adalah orang-orang yang lama. Orang yang lama, tapi di tahun baru ini kita menjadi orang yang baru. Amin saudara. Oh ada ya. Oke, terima kasih atas kedatangan saudara. Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi warga kerajaan Allah. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa untuk ibu ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari saudara kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih karuniamu turun atas saudari kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan kami rindu, Tuhan rohmu sendiri akan menjamah, memberkati dan memulihkannya. Sehingga dia pulang dari tempat ini boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat dan anugerah-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih buat kehadirannya. Nah saudara Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun 2023. Dan saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan hambanya 2 minggu ini saudara. Saudara masih ingat apa yang disampaikan hambanya? Dan saya percaya saudara itu perlu diingat firman Tuhan apa yang disampaikan. Perlu dicatat dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Sehingga apa? Di awal tahun ini kita percaya. Apa tema kita gereja tahun ini apa saudara? Hidup bercahaya bagi kehidupan. Maka dikatakan hidup bercahaya bagi kehidupan. Nah 2 minggu lalu saudara gembala kita menyampaikan apa? Bagaimana api kita menyala. Bagaimana kita bisa bercahaya. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Ada 2 saudara. Kita harus bangkitkan iman kita. Kita harus apa? Bangunkan roh kita saudara. Nah minggu lalu saudara ada 2 juga saudara. Yang disampaikan gembala kita. Apa? Setelah iman kita bangkit. Setelah roh kita hidup kembali. Apa yang terjadi saudara? Kita harus memperombat ulang kembali diri kita saudara. Kita harus kembalikan diri kita kembali kepada posisi awal. Waktu kita pertama kali bertobat. Tuhan menyertai kita bagaimana saudara. Kita harus bertobat kembali. Apa yang sudah kita lakukan hari ini. Mungkin kita sudah salah. Mungkin kita sudah keluar jalur. Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Alkitab katakan kita harus perbaiki itu kembali. Dan yang kedua apa saudara? Kita harus berjalan di dalam Roh Kudus. Dan saya percaya ini firman Tuhan luar biasa saudara. Kalau kita merenungkan firman ini saudara. Ini suatu tonggak yang luar biasa. Bagaimana kita bisa berjalan di tahun 2023 ini. Kita harus apa? Kita harus bangkitkan iman kita. Kita harus bangkitkan roh kita. Kita harus bangunkan roh kita. Bangkitkan iman kita saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu bersinar dalam diri kita. Nah tentunya saudara dalam perjalanannya ada banyak hal yang kita lakukan. Ada kesalahan, ada persepsi kita yang salah, tapi itu perbaiki kembali. Maka itu diperbarui kembali. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah saudara waktu kita menyembah saudara, saya diingatkan satu firman Tuhan tentang apa? Kita tahu hari-hari ini apa Alkitab katakan? Bahkan dunia sedang berkata apa? Dunia sedang dikuasai apa? Kegelapan. Nah kegelapan sedang menyerbu. Banyak orang berkata bahwa dunia sedang mengalami kegelapan, krisis. Dunia sedang akan menghadapi hal yang seperti itu. Tetapi hamba-hamba Tuhan juga sedang disampaikan firman Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa iblis sedang bekerja. Kegelapannya sedang dilepaskan kepada dunia ini. Supaya apa? Supaya membuat susah dunia ini. Saudara, itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan iblis. Tetapi Alkitab saya katakan bahwa orang yang bercahaya dia akan mengalahkan itu semua. Nah saya diingatkan tadi waktu penyembahan kita diingatkan apa? Tentang peperangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging. Tetapi peperangan kita melawan roh-roh jahat, roh-roh kuasa kegelapan, penguasa-penguasa, roh-roh jahat, dan orang-orang kuat.
Coba saya lihat firman Tuhan itu. Bagus sekali saudara, saya diingatkan itu. Nah, kenapa saudara? Artinya kita sedang menghadapi kegelapan dunia ini. Jangan lengah saudara Bapak Ibu, jangan kita berleha-leha sampai hari ini. Maka saudara saya ingatkan kepada kita semua, bahkan semua para pemusik semua, mari kita mau bergerak lebih dalam lagi. Kita bukan menjadikan sesuatu ibadah kita menjadi sesuatu yang biasa. Maaf tadi saudara saya diingatkan tentang lagu itu. Jesus itu saudara itu lagu bahasa Inggris. Walaupun saya tidak tahu bahasa Inggris. Tetapi lagu itu lagu simpel sekali. Kalau saudara nyanyikan lagu itu saudara itu luar biasa. Hadirat Tuhan itu memperbaharui. Saya sangat diberkati dengan nyanyian itu. Dan itulah kerinduan. Siapa yang kita rindu hari-hari ini? Hanya Jesus. Kalau Yesus bukan sentral hidup kita saudara, kita akan mengalami masalah. Nah, di dalam Efesus 6 dikatakan di sini, saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa saudara? Peperangan kita bukan hanya melawan darah dan daging. Memang gembala kita sudah berkata, peperangan kita di mana? Di sini. Memang itu di sini. Tetapi di sana ada, itu kegelapan saudara. Dan Alkitab katakan kita harus apa? Berdiri tegak. Kenapa? Kegelapan sedang datang ke dunia ini, artinya ada peperangan. Saudara, kemenangan kalau tidak ada peperangan itu bukan kemenangan. Itu anugerah, pemberian. Nah, untuk kita mencapai suatu kemenangan, untuk merebut suatu kemenangan, itu harus ada peperangan, ada usaha, ada suatu nilai yang perlu kita bangun di kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara di sini apa dikatakan? Jadi berdiri tegap, berpikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, iman, maka itu perlu dibangkitkan saudara iman kita. Apalagi sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdiri setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya saudara Bapak, kita harus perlengkapi kita dengan senjata Allah. Berketopongan keselamatan, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran, berpedang pada firman Allah. Artinya apa? Firman Tuhan harus ada di dalam mulut kita. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan itulah peperangan kita harus dipersiapkan untuk menghadapi tahun 2023 ini saudara. Nah, saya bukan itu yang akan saya sampaikan hari ini. Tetapi saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 5. Kita masih tentang apa? Tentang hidup dalam terang saudara. Tema kita apa? Hidup bercahaya bagi kehidupan. Nah saudara, bagaimana kita hidup bisa bercahaya? Bagaimana kita bisa hidup terang dalam kehidupan kita? Dan kita sudah dikhotbahkan firman Tuhan kembali. Bagaimana supaya kita bisa bercahaya? Saya percaya itu adalah kerinduan Tuhan. Tapi pada hari ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini ya. Mungkin kita akan diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin agak banyak tapi enggak apa-apa. Saudara kita baca. Saya ayat pertama, saudara Bapak Ibu ayat yang kedua. Mungkin dengan waktu yang ada ini saudara mari kita secepat mungkin kita akan menyelesaikannya. Hidup sebagai anak-anak terang. Saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang yang sundal, orang cemar atau orang berserakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 1, 2, 3.
Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada orang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 1, 2, 3. Amin. Ya, saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan pagi hari adalah hidup di dalam terang. Dan saya percaya di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai apa? Orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam apa? Terang. Karena dunia yang gelap membutuhkan terang. Siapa yang terang itu, saudara? Kristus adalah terangnya, dan kita sebagai anaknya juga adalah terang bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini, satu ayat di sini, ayat 18, di ayat 8 sampai 9 dikatakan sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang hanya berbuahkan apa, saudara? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan saya percaya kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak terang, artinya apa? Perbuatan kita harus baik, perbuatan kita harus benar, dan perbuatan kita harus mengandung sesuatu, yaitu keadilan bagi semuanya. Nah, oleh karena sudah pagi hari ini saya diberkati firman Tuhan sebagaimana tema tahunan ini, saudara, kita hidup bercahaya bagi kehidupan. Nah, oleh karena saudara, apa yang menjadi bukti kita pada hari ini? Mungkin kita berkata, oh Pak, saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah hidup dan terang hari-hari ini. Oh, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan. Nah, apa buktinya, saudara, kalau kita sudah berkata bahwa saya adalah anak terang? Dan saya percaya kita semua bisa mengatakan saya orang yang sudah percaya kepada Yesus, berarti terang itu ada dalam diri saya. Tetapi kita uji dengan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita lihat bagaimana orang yang sudah terang hatinya, orang yang hidupnya terang dalam kehidupannya, apa yang diperbuat. Ayat yang pertama, saudara, dikatakan di sana apa? Efesus 5:1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah dan seperti anak-anak yang kekasih. Nah, hal yang pertama apa, saudara? Kalau kita mengatakan kita sudah menjadi anak yang terang, apa pertama di sini? Menjadi penurut-penurut Allah. Ini berat, saudara, Bapak Ibu. Mungkin saya berkata, oh saya sudah percaya Tuhan, saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, saya sudah percaya, saya menjadi anak terang. Tetapi menjadi pertanyaan hari ini, sudahkah kita menjadi penurut-penurut Tuhan sebagaimana kita adalah anak kekasihnya, saudara? Nah, kita sudah disampaikan firman Tuhan kemarin bahwa iman kita harus bangkit, bahwa roh kita harus bangun, kita harus apa? Hidup kita harus dipermat kembali ulang, dan hidup kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan itu untuk apa? Menuntun kita sepanjang tahun 2023 ini. Tapi saudara, hal yang pertama yang harus kita perbaiki di permat ulang adalah apa, saudara? Kita harus belajar apa? Belajar taat mulai hari ini. Kita harus belajar menjadi anak-anak yang penurut kepada firman Tuhan.
Buat apa kita mengatakan saya anak orang yang percaya kepada Yesus, saya ada anak terang, tapi saya adalah anak yang membandel, saya anak-anak yang memberontak, saya anak-anak yang tidak taat kepada firman, tidak taat kepada orang tua, tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu sangat mendukakan orang tua. Kalau kita punya anak, kalau anak kita tidak menurut kita, anak tidak mau mendengarkan suara kita, anak tidak mengikuti apa menjadi anjuran kita, saya percaya sebagai seorang bapak pasti dia akan mengalami kesedihan. Kenapa? Dia bukan anak-anak kekasih yang bisa menyenangkan hatinya. Sama juga Bapak Ibu hari ini, kalau saya mengatakan, oh saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mengalami kemuliaan Tuhan, saya sudah mengalami terangnya Tuhan. Lalu apa tandanya saudara? Tandanya adalah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, yaitu apa? Mulai hari ini. Kita belajar Bapak Ibu, kita belajar. Bukan berarti kita sudah sempurna, bukan berarti kita sudah hebat. Tapi mulai hari ini kita belajar apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita taati dalam kehidupan kita hari ini. Kita mulai belajar. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Dunia butuh apa saudara? Dunia butuh orang yang menurut Tuhan. Bahkan kita hari ini kita tidak menyukai orang yang suka memberontak. Orang yang selalu membandel, orang yang selalu tidak menerima keadaannya. Kita lihat kehidupan politik kita di dunia ini hari-hari ini. Ada banyak orang tidak suka dengan presiden kita. Mereka mengeluh ini, itu semua saudara. Mereka belum puas, kenapa? Karena keinginan hati mereka. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, apa yang perlu kita perbaiki? Kita harus belajar taat. Enggak mudah saudara Bapak Ibu itu kita taat. Saya percaya waktu kita pertama kali bertobat, oh itu luar biasa. Apapun disuruh kita lakukan, kita belajar taat. Nah hari ini saudara Tuhan mau di tahun 2023 apa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan di kehidupan kita. Kita belajar taat. Kita belajar melakukan hal-hal yang mungkin selama ini belum kita lakukan. Hal yang kecil Bapak Ibu saudara, apa? Contoh kita memberikan apa? Persembahan setiap hari Minggu. Kita lihat saudara dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan di sana. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar apa? Belajar taat sebagai anak. Nah kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus belajar apa? Belajar taat, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Dalam 1 Yohanes. Dan bisa dilakukan, nah saudara. Nah satu hal contoh saudara, kita belajar taat apa hari-hari ini? Kita taat, belajar apa? Datang tepat pada waktunya. Kita taat apa? Kita taat belajar memberi hari-hari ini saudara. Kita belajar memberi. Di awal tahun kita sudah apa? Oh bagi siapa saudara ingin menabur, bagi saudara ingin memberikan persembahan, pesulung. Itu salah satu ketaatan kita. Apalagi saudara kita belajar taat di kehidupan kita hari ini. Kita tahu dunia sedang mengalami krisis, kita tahu dunia sedang mengalami dilanda apa? Masalah ekonomi dunia. Nah bagaimana di tengah masalah krisis ekonomi dunia saudara? Supaya kita bisa diberkati. Kita belajar apa? Memberi. Saya bersyukur saudara, ada beberapa teman hari-hari ini, mereka sharing kepada saya. Pak saya belajar hari ini, belajar memberi. Walaupun sedikit, walaupun mungkin sedikit bagi dia. Bahkan mungkin bagi saya mungkin sudah besar, tapi saya belajar memberi, dia bilang. Saya belajar memberi kepada orang yang saya digerakkan hatinya. Nah saudara Bapak Ibu hari ini mari kita belajar apa? Memberi, itu salah satu perintah Tuhan. Beri, kamu akan diberi. Apalagi saudara belajar memberi. Kedua, belajar taat apa? Kembalikan bagian Tuhan. Saudara kalau ingin diberkati tahun 2023 ini, belajar hari ini apa? Mungkin saudara hari ini apa? Mengembalikan bagian Tuhan. Perpuluhan, itu salah satu taat. Anak yang setia kepada bapaknya. Kita sebagai bapak aja saudara, anak-anak nanti ini kamu Sincia ini. Saudara sebagai orang, sebagai anak, dia mempersiapkan ampaunya untuk orang tuanya. Mungkin orang tua tidak mengharapkan banyak, tetapi sebagai anak, apa yang harus kita berikan kepada orang tua kita? Yang sudah berusaha memberikan ampau kepada orang tua. Itu setahun sekali. Tapi saya tidak percaya kalau setahun sekali aja baru kita beri orang tua kita. Itu terlalu saudara. Nah itu apa? Belajar kita memberi. Memberi kepada orang tua. Kenapa? Karena kita mengasihi orang tua kita. Perlu kita kasih ampau. Perlu kita kasih amplopnya supaya apa? Oh orang tua saya senang. Oh anak saya sudah bekerja. Oh anak saya sudah berhasil. Sekarang sebagai orang tua dia tinggal menerima ampaunya. Mari raih ampaunya. Orang tua senang nggak dapat ampau? Senang. Anaknya senang nggak memberi? Pasti senang.
Kan Alkitab katakan lebih apa? Berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Nah sama juga saudara hari ini kita belajar kau tahu tahun 2003 kalau ingin melihat diberkati. Sekalipun dunia krisis, apa yang perlu kita lakukan saudara? Kembalikan bagian Tuhan. Apa itu saudara? Perpuluhan. Ayo siapa di sini hari-hari ini semenjak ikut Yesus, apa saudara Bapak Ibu sudah setia kembalikan bagian Tuhan? Saya belajar Bapak Ibu semenjak saya bertobat sampai hari ini, saya belajar setia dan taat kembalikan bagian Tuhan. Saya tidak mau menjadi pencuri dari Alkitab Damaliel ke-10. Kamu pencuri, kamu menipu aku kata Tuhan. Dengan apa kamu menipu aku? Karena kamu tidak membayar, kita mengembalikan perpuluhan. Nah itu salah satu untuk taat saudara Bapak Ibu. Untuk kita menjadi anak kekasihnya yang melakukan perintah Tuhan. Hal yang kecil dulu saudara, dari kita dulu. Melakukan bagian kita, kembalikan perpuluhannya. Supaya apa? Alkitab katakan, supaya ada persediaan di rumah perbendaranku. Kedua, supaya apa? Supaya lumbungmu akan diisi dan kamu akan akan dilindungi dari segala belalang dan pelahap. Saudara Bapak Ibu, enak ini? Mau taat, mau menjadi anaknya kekasih yang melakukan perintahnya, yang kecil dulu. Kembalikan bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, saya bersyukur sampai hari ini saya bisa melakukan itu. Bukan karena saya tahu bagian saya. Ada yang bertanya, Pak itu kan bukan hukumnya Tuhan. Itu bukan perintahnya Tuhan. Itu kan zaman dulu, siapa bilang? Abraham aja saudara, Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam Kejadian 14, dia membawa persembahan perpuluhan kepada apa? Melkisedek. Saudara percaya saudara sini adalah anak Abraham? Kan mengaku saya adalah keturunan Abraham. Nah keturunan Abraham berarti kita melakukan apa yang Abraham lakukan. Apa? Kembalikan bagian Tuhan. Untuk taat, lakukan dulu hal yang seperti ini. Supaya apa saudara? Supaya kita diberkati Tuhan. Bukan kita minta diberkati lalu perpuluhan, bukan. Saya belajar dari situ saudara. Kadang-kadang nggak mudah saudara. Apakah saudara penghasilan berapa saudara? Masa sih gereja? Hamba Tuhanku udah kaya. Udah pakai BMW, masa perpuluhan. Nah saudara kembalikan perpuluhan bukan untuk gembala. Saudara kembalikan perpuluhan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak gereja. Bukan perintah gereja. Supaya apa? Supaya kita mengalami apa? Berkat yang kita tuh dikuduskan. Ini salah satu sudah Bapak Ibu. Memang nak enak ini ya, nak enak ya. Tapi kalau mau taat, belajar mulai hari ini. Nah itu anak yang terang saudara. Anak yang terang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau kita lakukan itu saya percaya saudara. Sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Walaupun tidak berlebihan. Tapi untuk makan iya. Maka saya bersyukur punya istri yang menolong saya. Sekalipun kami tidak berusaha. Tidak membuat sesuatu usaha untuk menambah income untuk kami. Tapi saya sudah komitmen kepada Tuhan, Tuhan kalau saya sudah menyerahkan hidup saya, artinya saya makan dari apa yang Tuhan berikan kepada saya lewat gereja. Bisa saya usaha di luar, bisa, istri saya bisa pandai. Dia bisa masak, dia bisa bikin kue. Tapi berapa kali dia mau pengen melakukan itu, tapi hatinya enggak damai sejahtera. Kenapa? Karena suaminya seorang hamba Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan lewat gereja, terima itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih dipelihara. Saya masih dipelihara. Saudara lihat perut saya, walaupun tidak bagus. Artinya saya diberkati Tuhan. Coba kalau saya nggak diberkati Tuhan, saya kurus, ceking. Kan nggak keren dong sama Tuhan kok ceking, kurus, kayak cacingan gitu ya. Tapi jangan juga gendut, itu kebanyakan makan perpuluhan. Tidak saudara, kita semua di sini kita diberkati lewat gereja. Nah oleh karena itu saudara, mari Bapak Ibu kita belajar tahun dunia yang sedang gelap ini. Supaya kita tetap diberkati apa? Lakukan kehendak Tuhan, kembalikan bagian Tuhan. Belajar saudara Bapak Ibu, mulai belajar hari ini. Mungkin saudara, aduh berapa tahun kok saya belum pernah kembalikan. Ada banyak pengajaran di luar sana mengajar, ngapain perpuluhan, ngapain. Jangan lihat di luar, dengar apa yang Tuhan katakan. Lakukan aja firman Tuhan, saya percaya saudara pasti akan diberkati Tuhan, amin. Haleluya, memang gak enak ini saudara. Karena ini sudah menyangkut dompet. Tapi nggak masalah, kadang-kadang Tuhan pakai dompet itu supaya apa? Menguji iman kita.
Apakah kita masih terikat dengan benda kita? Kita masih terikat dengan harta kita? Itu salah satu sudah menguji orang itu mengasihi Tuhan atau enggak. Makanya orang kaya, Tuhan aku mengikuti Engkau Tuhan. Bagaimana supaya saya berkenan sama Tuhan? Ikut aku, Tuhan Yesus bilang. Lalu apa? Bagaimana saya mengikuti? Oh, saya sudah lakukan ini. 10 hukum Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan semua. Luar biasa loh. 10 hukum Tuhan itu Anda mudah sudah lakukan semua. Lalu Tuhan bilang apa? Jual hartamu dan ikutlah aku. Akhirnya apa? Anak muda apa? Sedih. Aduh, harta saya banyak, melimpah. Kok suruh jual ikut Yesus? Akhirnya apa? Dia kembali tidak mau ikut Yesus. Kenapa? Dia masih terikat dengan harta bendanya. Nah hari ini saudara, siapa masih terikat dengan harta bendanya? Mengasihi harta bendanya, melebihi engkau melakukan firman Tuhan? Mari Bapak Ibu. Tahun 2003 butuh apa? Tuhan butuh apa? Anak-anaknya melakukan perintahnya. Yang kecil dulu. Dari diri kita dulu. Jangan yang besar keluar-keluar itu saudara. Lakukan bagian kita dulu. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati. Supaya anak cucu kita diberkati. Supaya apa? Di rumah Tuhan ada persediaan makanannya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua saudara, bagaimana bukti orang itu hidup dan terangnya Tuhan. Apa saudara? Kita buka dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang kedua apa? Bukti orang itu tinggal dan terang. Bukti orang itu sudah tinggal dan terang apa saudara? Dikatakan di sini dan hiduplah di dalam kasih. Saya percaya saudara Bapak Ibu, waktu kita pertama kali bertobat, kita percaya kepada Yesus, kasih Tuhan memenuhi kita. Kan dikatakan di dalam Roma 5:5 dikatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah sudah dicurahkan kepada engkau dalam Roh Kudus. Nah waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita dikatakan apa? Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, otomatis kasih ada dalam hati kita. Nah, waktu kita dipenuhi dengan kasih saudara, maka itulah yang membawa kita mendrive hidup kita supaya apa? Kita bisa melakukan apa yang tadi seperti kita melakukan firman Tuhan. Apa? Melakukan kembalikan perpuluhan itu kalau nggak ada kasih saudara, pasti bersungut. Apa saya bayar-bayar? Emangnya siapa gereja ini? Kenapa? Karena nggak ada kasih. Tetapi di sini kalau ada kasih, apapun Alkitab katakan, kita akan lakukan dengan apa? Dengan sukacita. Makanya saudara Alkitab katakan, Allah adalah kasih. Nah kalau Allah itu dalam diri kita berarti apa? Ada kasih Allah dalam diri kita. Siapa di tahun 2003 ini masih menyimpan dendam? Masih menyimpan kekecewaan? Masih menyimpan hal-hal yang busuk? Itu kenapa? Berarti kita tidak ada kasih dalam diri kita. Kasih itu apa? Mengampuni Bapak Ibu. Kasih itu apa? Mengasihi. Kasih itu apa? Merelakan. Memang gak enak. Ngomong enak kasih, tapi waktu kita dihadapi dengan keadaan saudara, ya disitulah dibutuhkan kasih. Tapi kalau kasih saudara, kalau kita pukul kiri, kita hantam, beri, kamu akan diberi juga. Itu bukan kasih. Nah oleh saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya bahwa kasih itu dalam diri kita. Nah kenapa hari-hari ini saya katakan kasih itu penting? Karena dunia sedang kehilangan kasih. Peperangan terjadi di mana-mana. Kerecokan terjadi di mana-mana. Itu kenapa? Karena dunia sedang kehilangan kasih. Kita buka di dalam firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan di sana. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Nah berapa banyak hari ini orang kecewa, terus kok kecewanya lama banget gitu. Gosipnya kok lama banget gitu, kok nggak bisa ngampuni, nggak mau move on saudara. Masih kecewa sama orang itu satunya. Dari dulu sampai hari ini aku masih kecewa aja sama dia. Artinya apa? Dia sudah kehilangan kasihnya. Artinya apa? Sudah dingin, sudah beku. Nah kalau sudah beku saudara apapun, dia kasih tahu tidak akan melakukannya. Nah oleh saudara betapa pentingnya kasih dalam diri kita hari ini. Makanya kobarkan kasih itu. Maka dikatakan Alkitab, kejarlah kasih itu. Kejar Tuhan lebih lagi. Supaya apa saudara? Supaya kasih itu semakin hari memenuhi kita. Dalam hidup kita membutuhkan kasih itu saudara Bapak Ibu. Sangat dibutuhkan. Dalam hubungan suami istri kita membutuhkan kasih. Dalam hubungan tetangga kita membutuhkan kasih. Dalam segala keadaan apapun kita membutuhkan kasih itu. Supaya apa? Karena kasih itulah mempersatukan kita.
Kasih itulah mempereratkan kita lebih lagi. Kasih itulah membuat kita apa? Semakin mesra, semakin mempersatukan kita. Kita bisa terpisah, kenapa? Karena kita sudah kehilangan kasih. Orang bisa bercerai, orang bisa terpisah, itu kenapa? Karena sudah kehilangan kasih. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia ada di gereja, tapi kalau dia kehilangan kasih, apapun saudara itu bisa dilakukan, kita udah cerai aja. Kita pisah aja. Kan ada yang lain. Atau apalagi saudara, emang ada gereja ini aja, ada banyak. Oh, aku udah kecewakan gereja ini, aku pindah ke gereja A. Padahal sama di sana juga sembah Yesus. Di sini saudara kecewa, lari ke gereja lain. Artinya apa? Berarti kasih saudara sudah nggak ada di situ. Kalau ada kasih, nggak ada perceraian, tidak ada pemberontakan. Nah, oleh saudara di tahun 2003 ini apa? Butuhkan apa? Kasih lebih lagi. Kasih Tuhan lebih lagi. Supaya apa saudara? Supaya kita lebih kuat. Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya dan engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakulah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mari saudara, kalau kita sudah tinggalkan kasih itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan kata, kembali kepada kasih mula-mula. No, waktu kita pertama bertobat bagaimana saudara? Luar biasa. Kita rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin apapun, disuruh apapun mau saudara. Walaupun kadang-kadang ada duit ditantang, mari kita memberikan persembahan, berani. Lakukan. Kenapa? Karena kita dipenuhi kasih. Kasih itu rela melakukan apapun. Coba saudara benar pernah jatuh cinta? Kalau saudara masa-masa jatuh cinta saudara, apapun disuruh. Kan gembala kita pernah ngomong, tai kambing jadi apa? Itu kalau jatuh cinta saudara, apapun dilakukan. Walaupun capek, disuruh apa? Oh oke, beres. Tetapi kalau cintanya sudah pudar, cintanya sudah dingin, disuruh apapun, dikhotbah apapun tak bisa. Sudah kenapa? Karena hatinya sudah dingin. Maka dibutuhkan apa? Kasih itu pun dikobarkan kembali. Kobarkan kembali. Supaya apa? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita mengasihi. Apapun kita lakukan dengan kasih, itu ringan saudara Bapak Ibu. Saya percaya saudara pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi hari ini bagaimana? Mari. Nah itu maka dikatakan firman Tuhan minggu lalu. Format ulang kembali. Iya ya, kok saya udah ikut Tuhan, kok udah begitu lama ya. Kok saya masih begini-begini aja ya. Kok gak ada kemajuan ya. Bahkan saya makin kemunduran. Kok dulu saya bisa lakukan ini, lakukan ini. Kok hari ini kok gak saya bisa lakukan lagi ya. Itu artinya apa? Karena kehilangan kasih dalam diri kita. Itu berarti hal yang kedua apa? Hidup di dalam kasih. Nah, bukti yang ketiga saudara, kalau kita mengatakan kita adalah anak terang. Kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, tetapi percabulan dan rupa-rupa percemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, hal yang ketiga apa saudara? Selalu berpikiran dan berkata yang benar. Nah, bukti kalau kita tinggal dalam terang apa? Pikiran kita adalah pikiran yang benar, pikiran yang positif. Kalau pikiran positif, otomatis itu akan membuat hati kita positif. Kalau hati kita positif, pasti kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang apa? Yang positif. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberikan pengharapan. Tetapi kalau kasih tidak dalam diri kita, kalau pikiran kita adalah pikiran yang negatif, apapun yang kita pikirkan negatif. Dan itu membuat hati kita negatif. Dan kalau hati kita negatif, ngomong kita pasti apa? Negatif. Akhirnya apa? Kita gosipin orang lain. Kita ngomongin kelemahan orang lain. Kita ngomongin kekurangan dan kejelekan yang lain. Kita begitu pintar menilai orang lain. Tetapi kita tidak pintar menilai diri kita sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita negatif. Pikiran kita tidak positif. Makanya omong kita adalah omong yang benar. Maka saudara saya belajar. Pertama kali saya bertobat, Tuhan katakan dalam firman Tuhan apa? Kalau kamu ingin melihat hari-harimu baik, hendaklah kamu menjaga dari perkataan-perkataan yang dolak-dalik. Perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu, di tahun 2023, mari kita mulai apa? Format ulang kembali.
Kalau kemarin kita masih ngomong orang lain, kita masih kecewa, kita masih ngomong hal-hal yang negatif. Mari tahun 2023 kita belajar taat. Kita belajar melakukan hal-hal yang mulai yang sudah lama ini mungkin kita sudah tinggalkan. Kita lihat diri kita. Mulai ngomong yang bagus-bagus. Ngomong yang benar. Ini Alkitabnya bagus sekali ini. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi perkatakanlah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya apa? Beroleh kasih karunia. Nah, omongan kita harus membangkitkan orang lain. Omongan kita harus mendatangkan orang itu mengasihi Tuhan. Jangan kita datang ngomong, si Anu gini. Ini kekurangan si Gideon ini. Saya sering dengar sudah Bapak Ibu. Ya, kadang di antara kita saja. Berani kita ngomong kelemahan orang itu. Berani kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Alkitab katakan, saudara, kita lihat saudara Alkitab. Mereka mengatai-ngatai siapa? Musa. Kena tulah saudara Bapak Ibu. Nah hari ini begitu gampangnya kita mengatai orang lain. Kita mengatai gembala kita. Kita mengatai para penetua kita. Kita mengatai para pemimpin kita dengan perkataan-perkataan. Mungkin kadang-kadang tidak disadari. Tetapi itu membuat tulah dalam diri kita. Maka saudara itulah membuat kita hari ini apa? Tidak bisa bangun. Maka dikatakan Alkitab, saya ingatkan satu hal firman Tuhan apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu padamkan Roh Kudus. Nah, kenapa hari ini kita sering padam roh kita? Karena kita tidak taat. Karena kita melakukan yang seharusnya kita tidak lakukan. Sementara mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi mulut kita juga yang lain, kita menggosipkan orang lain. Mari Bapak Ibu hari ini termasuk saya nggak berani, siapapun. Mungkin orang itu kelihatan saya kadang nggak berani ngomong orang itu. Kenapa saya tahu dia juga milik Tuhan. Apalagi kalau kita ngomong pemimpin kita, gembala kita, caklat saudara Bapak Ibu. Jangan coba-coba, hukum itu ada saudara. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Makanya belajar tahun 2003 ini, dunia sedang mengalami krisis. Tetapi mari kita memperbaiki diri kita. Supaya apa? Terang itu bercahaya, semakin bercahaya dalam diri kita. Dengan apa saudara? Dengan kita menjaga mulut kita. Supaya apa? Perkataan kita membangun orang lain. Perkataan kita memberkati orang lain. Perkataan kita bisa membangun orang itu supaya dia mengasihi Tuhan. Perkataan kita menasihati orang supaya apa? Orang itu berbalik kepada Tuhan. Bukan malah menjatuhkan, bukan malah merendahkan. Nah, berapa banyak di antara kita kadang-kadang kita merendahkan orang lain. Sekalipun dia rendah, tapi jangan kita rendahkan dia. Bagaimanapun dia adalah milik Tuhan. Saya masih ingat sekali waktu saya bersama istri baru pulang dari Teluk Pakedai. Tiba-tiba di jalan, waktu mau masuk gang, ada anak kecil gitu. Tiba-tiba istilahnya istri saya nyetuk, jelek banget. Tiba-tiba apa? Tuhan ngomong sama dia. Berani kamu ngomong-ngomong jelek, itu siapa dia? Dia juga ada anak Tuhan. Sekalipun dia belum percaya pada Yesus, tapi dia ciptaan Tuhan. Berani kamu mengatakan dia jelek. Berani kamu mengatakan dia tidak berguna. Sekalipun mata kita melihat bahwa dia tidak berguna, tetapi bukan hak kita mengatakan kamu jelek, kamu tidak berguna. Berarti kita sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan dia. Nah itu artinya apa? Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, sesuatu yang baik, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang kudus, yang mendatangkan damai sejahtera. Pikirkanlah itu. Nah saudara Bapak Ibu, di tahun 2023 mari kita mulai perbaiki mulut kita. Perbaiki perkataan kita. Saya percaya dengan perkataan kita, kita bisa menyembuhkan orang lain. Dengan perkataan kita, kita bisa membangun orang lain. Dengan perkataan kita bisa membangun orang itu, memberikan pengharapan kepada orang itu. Mungkin orang itu sedang lemah, mungkin dia sedang kecewa, tapi kita berikan pengharapan kepada dia. Tuhan pasti menolong kamu, Tuhan mengasihi kamu. Saya percaya itu lebih bagus daripada kita ngomongin orang lain. Betul saudara Bapak Ibu? Betul sekali itu. Nah itulah saudara Bapak Ibu, itulah orang yang tinggal dalam terangnya Tuhan. Jaga mulutnya. Amin. Sedikit lagi saudara Bapak Ibu. Yang ke-5. Efesus 5 ayat 19, saya minta para pemusik bisa naik ke atas, bisa mainkan musik pelan-pelan.
Efesus 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau kita mengatakan kita adalah anak terang, apa saudara? Gunakan mulut kita apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Hari-hari ini saudara, Bapak Ibu, di tahun 2023 apa? Mari kita bangun hidup kita apa? Dengan kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita puji Tuhan lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kita agama Kristen, oh kita nyanyi seperti itu. Hanya sekedar liturgi. Tapi mari Tuhan katakan apa? Dengan segenap hati untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan segenap hati kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah bukti orang itu sudah tinggal dalam terangnya Tuhan. Dengan apa saudara? Mari kita bangun hidup kita. Pujian, penyembahan dan doa. PPD. Kita bangun hari ini sudah Bapak Ibu. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah lemah. Mungkin kemarin kita sudah lengah. Mungkin kemarin-kemarin kita capek. Tapi mulai hari ini tahun 2023. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah tantangan yang berat itu yang kita hadapi. Mari kita bangun lebih lagi. Mesbah doa kita. Mesbah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Saudara, jangan kita berharap, oh saya bisa kuat, saya bisa menghadapi semua tantangan ini dengan kekuatan kita. Tidak saudara Bapak Ibu. Justru kita membutuhkan apa Tuhan. Saya masih ingat waktu saya di Jakarta tahun 98 saudara. Masa-masa kerusuhan. Kita ada di Jakarta bersama gembala, kita perintisan di Jakarta saudara. Itu luar biasa saudara. Dengan peristiwa itu saudara, di mana-mana ada apa? Persekutuan doa. Di mana-mana tumbuh persekutuan doa, di kantor-kantor ada persekutuan doa, di komplek ada persekutuan doa. Kenapa? Karena mereka tahu ada tantangan, ada ancaman yang terjadi kepada mereka. Dengan cara apa mereka lari kemana? Mereka lari kepada Tuhan. Maka mereka menyembah Tuhan. Yang tadinya mungkin tidak pernah menyembah Tuhan, yang tadinya tidak pernah berdoa, tiba-tiba pada masa itu saudara, mereka dibangkitkan imannya. Untuk apa? Mereka melakukan penyembahan dan doa mereka. Sungguh-sungguh. Sehingga apa? Mereka dikuatkan. Sehingga apa? Akan banyak lahir gereja-gereja pada masa itu saudara. Nah, jangan nanti kita baru mengalami hal yang udah luar biasa, baru kita mulai bangun doa kita. Mulai hari ini, tahun 2023 nih, mari komitmen kembali saudara Bapak Ibu yang sudah meninggalkan itu. Mungkin dulu saudara, oh rajin baca Alkitab, oh rajin saudara mendengarkan firman Tuhan, oh dulu rajin sudah bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari ini mungkin saudara rasa, kok capek ya? Mau bangun-bangun kok langsung tidur, langsung ngantuk. Tapi mulai hari ini mari saudara bangun. Mulai bangun kembali. Baca firman Tuhan kembali. Bagaimana supaya kita bisa pikiran kita jernih, supaya pikiran kita bisa benar. Baca Alkitab saudara Bapak Ibu. Baca Alkitab firman Tuhan. Ini iPad saudara, bukan Alkitab yang itu. Di rumah saudara ada masing-masing. Saudara saya sedih saudara Bapak Ibu. Saya tanya ada berapa orang, kamu sudah lama bertobat sudah? Sudah baca Alkitab? Sudah pernah habis? Belum pernah habis. Padahal dia bertobat dulu 3-4 tahun, udah 5 tahun, belum pernah baca Alkitab, belum habis. Dulu kita didoktrin, kalau kamu bertobat, percaya pada Tuhan, baca Alkitab. Itu tiap hari kita baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab tiba-tiba hidup. Alkitab itu sangat menyukakan hati. Tetapi hari ini saya lihat sendiri, begitu malasnya kadang-kadang kita baca Alkitab. Padahal inilah sumber saudara Bapak Ibu. Ini sumber, Alkitab itu sumber. Kita bisa mendengarkan Tuhan itu ada di firman Tuhan. Kita bisa kuat itu karena ada firman Tuhan yang bisa menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Maka saudara kita harus kembali, format ulang kembali. Kalau kemarin kita belum baca Alkitab, kita tidak komen baca, mari tahun 2003 Tuhan aku mau baca Alkitab kembali. Karena aku tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Saudara saya percaya, waktu kita baca Alkitab, mungkin kita sedih, mungkin kita tidak merasa, oh kok hidup saya bagaimana. Kita baca Alkitab, di situ Tuhan bisa gerakan, Tuhan bisa memakai perkataannya untuk membangunkan iman kita. Makanya Bapak Ibu mari, jadikan firman Tuhan itu apa? Kebutuhan hidup kita. Karena Alkitab katakan, firman Tuhan adalah roti yang hidup. Kalau kita bisa makan setiap hari, saudara, makan di restoran semua, oh begitu, perut kita kenyang. Tetapi roh kita nggak dikasih makan. Jiwa kita nggak dikasih firman Tuhan, bagaimana saudara? Nah oleh karena saudara, bangun hidup kita. Mulai hari ini, tahun 2003, mulai bangkitkan kembali. Komitmen kembali, Tuhan aku mau, sekalipun saya belum merasakan krisis itu. Tetapi hari ini kita merasakan kita sedang krisis. Kita bangun iman kita. Kita bangun penyembahan kita. Kita bangun doa kita kembali.
Komitmen. Karena Alkitab katakan, tidak akan kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Dan itulah tanda orang-orang yang sudah terang, ada di dalam terangnya Tuhan. Itulah harga yang perlu kita bayar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini kemarin sudah gembala katakan, sudah sampaikan, penuh dengan Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, Bapak Ibu mungkin sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi saudara belum penuh Roh Kudus. Mari minta sama Tuhan. Kalau kita dilahirkan kembali, kita penuh Roh Kudus, itu harus Alkitab katakan, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Hanya orang penuh dengan Roh Kudus yang bisa mengikuti jalurnya hari-hari ini. Yang bisa mengikuti Tuhan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itulah penolong kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Apapun mungkin kita punya kepandaian, kita punya kepintaran, kita punya skill, kita punya banyak hal dalam kehidupan kita. Tanpa kita penuh dengan Roh Kudus, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita mati di hadapan Tuhan. Oleh sudah betapa pentingnya kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dikatakan Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu, mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa? Memberitakan firman Tuhan. Nah, di tengah tantangan dunia ini, saudara, kita butuh apa? Kepenuhan selalu dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa mengikuti arahan Tuhan, kita bisa mengikuti apa yang ingin Tuhan lakukan di depan kita. Sekalipun saya masih belajar, sampai hari ini saya masih belajar karena saya nggak peka, karena saya nggak tahu Roh Kudus mau ngomong apa, nggak tahu kadang-kadang saya. Tapi saya belajar dengan gembala saya. Dia sampai hari ini masih konsisten, dia masih kuat sampai hari ini. Kenapa? Karena dia selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, mari di tahun 2003 ini, di tengah-tengah tangan yang berat, kita selalu apa? Harus selalu penuh dengan Roh. Makanya minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Maka dikatakan kita apa? Roh Allah ada padaku sebab engkau mengurapiku. Tuhan Yesus waktu sebelum melayani saudara, dia diurapi dan penuh Roh Kudus. Nah, kita siapa? Hebat-hebatnya aku bisa melakukan sesuatu tanpa kita dipenuhi Roh Kudus selalu, saudara. Dan ayat yang terakhir, ini sangat luar biasa, saudara. Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, bukti yang keenam, kalau kita mengatakan kita anak terang apa? Kita selalu apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita berkatakan apa? Mengucap syukur. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kalau hari ini saya bisa sehat. Mengucap syukur hari ini kok saya masih sakit. Berarti saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Mengucap syukur hari ini kalau saya belum mengalami terobosan. Saya mengucap syukur Tuhan kalau hari ini usaha saya sebelum mengalami terobosan. Karena saya tahu saya sedang menuju ke sana. Mengucap syukur. Nggak mudah mengucap syukur, tapi enak mengucap syukur. Mudah, enak saudara. Saudara di tengah-tengah saudara dikecewakan, Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Aku tahu sekalipun aku dikecewakan, sekalipun aku digosipin orang lain, teman-teman saya, aku mengucap syukur Tuhan, Engkaulah pembelaku. Sehat hidup kita saudara Bapak Ibu. Mengucap syukur, belajar mengucap syukur, itu hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini bisa, kalau kita masih lapar, kita bisa mengucap syukur. Nah, Tuhan senang, oh ya, aku masih mengucap syukur ya. Padahal udah sakit, udah lemah, belum diberkati, kok masih mengucap syukur. Tiba-tiba diberkati aja lah. Mengucap syukur, amin saudara. Enak loh mengucap syukur itu. Kalau mengucap syukur kalau itu tidak ada sih mudah biasa. Tapi kalau kita mengucap syukur sesuatu yang belum ada, atau mungkin kita mengucap syukur sesuatu, mungkin kita menghadapi sesuatu tantangan diri kita, itu ada satu kenikmatan di hadirat Tuhan. Ada beda saudara, itu ada kepuasan batin. Kalau saudara diberkati Tuhan, aku mengucap syukur, aku diberkati, oh sih mudah, enak itu. Memang harus mengucap syukur juga. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak enak, kita masih bisa mengucap syukur. Wah, itu luar biasa, itulah persembahan yang dupa harum di hadapan Tuhan, Alkitab katakan. Nah, saudara, masih kita bangkit berdiri bersama-sama pada pagi hari ini. Ada 6 hal yang saudara Bapak Ibu, bukti kita tinggal dalam terang. Pertama apa? Kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Kedua apa? Kita tinggal dalam kasih. Yang ketiga apa? Kita memiliki apa? Pikiran perkataan yang benar. Yang keempat apa? Kita apa? Kita
dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang keenam apa? Kita selalu mengucap syukur. Nah itu bukti orang itu sudah tinggal dalam terangnya Tuhan. Nah itu saya percaya kalau kita itu ada dari kita, maka kita akan semakin bercahaya. Kita akan semakin menjadi berkat. Ya kok beda ya, kok anak Tuhan, kok udah mengalami masalah, kok masih mengucap syukur ya. Nah itu akan membuat dampak bagi orang lain. Nah hari ini Bapak Ibu di tahun 2003, mari di minggu yang ketiga ini, mari kita komitmen untuk melakukan ke-6 hal ini sebagai anak-anak terang. Nah saya percaya dimanapun kita berada, cahaya kita semakin bercahaya. Amin saudara Bapak Ibu. Mari saudara kita angkat penyembahan saat ini sebagai untuk kita menutup doa kita pagi hari ini. Yesus kami puja. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. kami sembah Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan ya Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Oh sembah Dan puji duhit tamu, sembah dan puji duhit tamu, sembah dan puji duhit tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, Sembah dan puji duhit tamu, sembah dan puji duhit tamu, sembah dan puji duhit tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi pujian ini kita angkat kepada Tuhan. Yesus kami puja dan kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada setiap pribadi kita. Dan saya percaya respon itu datang daripada setiap pribadi kita. Itu akan menentukan hidup kita yang akan datang. Hari ini firman Tuhan sudah dibentangkan kepada setiap pribadi kita. Inilah waktunya untuk kita mengambil keputusan. Apakah kita akan menjadi anak-anak yang taat? Apa kita akan menjadi anak-anak yang akan melakukan perintahnya? Apa kita akan menjadi anak yang akan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, itu kasihnya semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah dalam diri kita. Tuhan mau setiap pribadi kita ke depan ini adalah kita akan memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang akan mendatangkan kasih karunia bagi orang yang akan mendengarkan kita. Dan Tuhan mau hari-hari ini bahwa Tuhan akan melihat orang-orang yang dipenuhi dengan pujian, penyembahan dan doa. Hidup hari-harinya akan dipenuhi dengan penyembahannya. Hari-harinya akan dipenuhi dengan doa kepada Tuhan yang tidak putus-putusnya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bila setiap waktu engkau mengucap syukur dan berdoa. Sebab itulah kehendak Bapa atas kehidupan kita. Dan kita percaya juga hari-hari ke depan ini Tuhan mau setiap pribadi kita akan selalu mengucap syukur. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, bila kita mengucap syukur, karena itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saling angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan suara kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan menerjemahkannya dalam setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan mengurapi setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga kami akan menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melakukannya oleh karena kekuatan. Sebagaimana firman-Mu berkata, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu, baik itu kemauan kami maupun tindakan kami untuk kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh itu Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mau berubah. Mereka yang mau hari ini Tuhan mau berbalik kepada Tuhan. Mereka hari-hari ini mau hidupnya menjadi terang bagi banyak orang. Bila kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka ya Tuhan. Sekalipun Tuhan ada tantangan, sekalipun ada penghalang-penghalang di kehidupan mereka, tapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu Tuhan tidak biasa terulur atas mereka semua. Sehingga mereka menjadi kuat oleh kuasa kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang sakit. Biar mereka disembuhkan ya Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami kekecewaan. Mungkin hari ini mereka mengalami pergumulan yang berat dari kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu ada pertolongan Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, diberkati jemaat-Mu saat ini. Mari jemaat Tuhan saat ini kita akan memberikan persembahan kita hadapan Tuhan. Mungkin kita digerakkan hatinya untuk kita memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, ibadah raya, maupun saudara ingin memberikan persembahan sulung untuk kepada Tuhan, saudara bisa persiapkannya di hadapan Tuhan dan kita akan memberikan dengan sukacita. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat pada hari ini bahwa setiap kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan hatinya. Mereka ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bila mereka boleh membawanya dengan sukacita, sebab mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Baik itu persembahan ibadah raya, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, dan juga persembahan lainnya Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhutang bagi mereka. Apapun mereka tabur Tuhan, mereka akan menuainya. Tuhan akan mengembalikan sebagaimana firman janji-Mu kepada mereka. Tuhan akan melimpahkan berkat atas mereka Tuhan. Sehingga mereka akan tiasa lahir orang-orang di tempat ini. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih besar lagi ya Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Setiap usaha dan bisnis mereka diberkati ya Tuhan. Segala halangan rintangan apapun yang menghalangi mereka Tuhan. Itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila tingkap-tingkap langit terbuka atas mereka Tuhan. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat dari barat, timur, utara dan selatan atas mereka. Bila mereka bersuka cita dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bila terang kemuliaan Tuhan semakin bersinar atas mereka. Sehingga dunia melihat bahwa hidup mereka beda daripada orang-orang dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat tanganmu, marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Diberkatilah engkau menjadi berkat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Mari kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.